Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Asih Ngawi. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau sharing ke kalian tentang rumah yang ada di Singapura. Oke, ternyata rumah yang di Singapura itu bukan saja rumahnya di apartemen ya, masih banyak lagi rumah-rumah dengan ukuran yang lebih besar lagi. Oke, so buat kalian yang penasaran, simak videonya dan stay tune terus. Nah teman-teman, sebenarnya ya rumah yang ada di Singapura itu bukan saja rumahnya apartemen ataupun flat ya, akan tetapi di sini juga ada rumah bungalow, rumah kondo, rumah teres ya, dan juga kondominium ya, seperti itu. Oke. So yang namanya rumah flat ini kalian juga tahu ya, rumahnya tingkat sampai lantai 11 atau sampai lantai 12, bahkan sampai lantai 25 seperti itu ya. Yang rumahnya di kondo itu rumahnya hampir mirip sama yang di apartemen ya, akan tetapi yang rumah di kondo ini ukurannya lebih kecil ya. Jadi kamar-kamarnya kecil, terus pokoknya lebih kecil ukurannya dibandingkan rumah apartemen ya. Mungkin ada juga yang tinggalnya di kondo ya, nanti yang tinggalnya di kondo itu rumahnya kecil banget, jadi lebih enak untuk membersihkannya seperti itu. Oke. Dan yang tinggalnya di rumah teres itu rumah yang tingkatnya sampai tingkat 3 seperti itu. Rumahnya ukurannya gede banget ya teman-teman, ukurannya itu gede banget dan ada tamannya. Mungkin itu majikannya punya anjing juga, karena teman saya itu tinggalnya di rumah teres teman-teman. Terus rumahnya itu memangnya gede banget ya. Job dia itu cuman bersih-bersih, terus masak, terus belanja ke pasar juga, terus nyuci mobil juga. Nah seperti itu rumahnya yang teres dengan ukuran yang super gede banget pokoknya ya. Tapi enaknya anaknya udah gede-gede, jadi di sana itu pekerjaan mbaknya itu cuma bersih-bersih rumah, masak, belanja ke pasar seperti itu ya. Terus yang tinggalnya di bungalow itu cuma rumah seperti yang ada di Indonesia ya, rumahnya cuma satu, nggak ada tingkatnya ya. Kadang ada tingkatnya lantai 2 seperti itu, tapi tinggalnya di daerah seperti di kampung-kampung seperti itu, daerahnya itu dalam-dalam kayak gitu, jadi enak suasananya itu. Kalau di Indonesia nyebutnya seperti rumah kontrakan seperti itu, tapi ukuran rumahnya juga lumayan gede seperti itu. Terus biasanya yang tinggal di bungalow ini semua orang pasti punya mobil sendiri-sendiri, jadi kalian nanti di sana pasti nyuci mobil ya yang tinggalnya di bungalow seperti itu. Oke. So rumah yang berikutnya di Singapura ini rumah kondominium ya. Kondominium itu rumahnya juga tingkat 2 ya. Kita tinggalnya di flat ya, di flat tapi tingkatnya tingkat 2 seperti itu. Kemarin saya itu tinggal di Potong Pasir, juga tinggalnya di kondominium ya. Jadi rumahnya itu ada 2 lantai seperti itu, tapi di sana majikan saya juga punya mobil, jadi setiap hari saya juga harus cuci mobil seperti itu teman-teman, karena majikan saya itu adalah seorang pemain golf ya. Jadi orangnya itu maunya pengennya semua yang bersih kayak gitu ya. Tapi enaknya kemarin yang saya waktu tinggal di Potong Pasir itu majikan saya nggak punya anak ya, karena dia sendiri juga bilang dia nggak pengen punya anak. Jadi saya di sana itu jobnya bersih-bersih rumah, jaga ama seperti itu. Kalau masak ya kadang saya masak, kadang yang masak itu amannya seperti itu ya. Nah seperti itu tadi adalah review saya rumah yang ada di Singapura ya. Buat kalian yang nantinya ya toh itu kalian mendapatkan job yang tinggalnya di apartemen atau tinggalnya di bungalow ataupun tinggalnya di kondominium atau tinggalnya nanti di rumah teres. Nah itu tadi penjelasan dari saya. Memang yang tinggalnya di teres yang lantai 3 itu
ukuran rumahnya lebih besar ya teman-teman. Ukuran rumahnya pokoknya gede banget. Terus di situ ada tamannya juga. Pasti nanti kalian disuruh berkebun ya, potong-potong bunga-bunganya seperti itu. Ada kolam ikannya ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang mau kerja ke Singapura, yang mendapatkan job, entah itu rumahnya di apartemen ataupun rumahnya di bungalow atau tinggalnya di rumah teres ataupun tinggalnya di rumah kondo ya. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Intinya teman-teman, kalau kita itu kerja di mana saja ya, intinya sama ya. Yang penting kita itu mendapatkan tempat yang nyaman ya. Yang dikatakan tempat yang nyaman di sini itu bukan masalah gaji gede, bukan masalah gaji besar ya. Akan tetapi kita itu mendapatkan majikan yang baik ya. Dikatakan majikan baik itu yang kayak gini loh teman-teman. Yang majikannya itu nggak cerewet, nggak banyak komplain ya, terus nggak suka marah-marah. Pokoknya kita itu merasa nyaman, asalkan kita merasa nyaman ya udah lanjut saja, seperti itu loh teman-teman ya. Jadi soal gaji itu memang tergantung nasib ya. Kita yang namanya kerja mencari rezeki ya, gaji itu sudah ada di tangan masing-masing ya. Ada juga teman saya itu teman-teman di sini 8 tahun gajinya itu $850. Nah, dia itu ikut orang India tapi Indianya India Bombay. Nah, seperti itu. Jadi yang namanya gaji itu nggak bisa disamakan antara satu agensi dengan agensi yang lain, memang berbeda banget ya. Begitu juga potongan gaji. Potongan gaji itu juga berbeda sekali antara agen satu dengan agen yang lainnya. Kadang agen yang A ya ngasih potongan gaji cuma 6 bulan, tapi agen yang B ngasih 7 bulan, agen yang C ngasih potongan 8 bulan. Jadi nggak sama ya, seperti itu. Jadi di sini yang namanya gaji juga nggak sama. Kadang yang fresh nih, yang datang dari Indonesia ya, kadang ada juga yang mendapatkan 650 tanpa ada off day. Kadang ada yang mendapatkan 680 tanpa ada off day. Nah, seperti itu adalah rezeki masing-masing ya. Kita di sini bekerja nggak boleh iri ataupun nggak boleh punya pikiran ya kenapa gaji dia itu gede sedangkan gaji saya kecil ya, nggak apa-apa. Yang namanya rezeki sudah ada yang ngatur ya. Yang penting kita perbanyak bersyukur aja ya. Semoga membawa berkah buat keluarga kita yang ada di Indonesia. Asalkan kita itu perbanyak bersyukur ya, insya Allah rezeki itu akan terus mengalir. Seperti itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman saya semuanya nih ya yang ada di Indonesia yang masih bertanya-tanya sebenarnya standar gaji di Singapura itu berapa sih Mbak? Nah ya tergantung agensi masing-masing, tergantung dari agensi di Singapura. Kita nggak bisa menyamakan antara agen satu dengan agen yang lainnya ya, seperti itu. Kadang ada yang ngasih cuma 550, ada yang cuma ngasih 580 kayak gitu ya, tergantung agensi dan tergantung nasib masing-masing, seperti itu ya. Yang penting teman-teman semuanya ini perbanyak berdoa saja ya, semoga mendapatkan majikan yang baik, bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun ya. Kalau bisa jangan sampai pindah-pindah majikan, karena kalau kalian sampai pindah-pindah majikan nanti yang rugi kalian sendiri ya. Setiap kalian pindah itu agensi pasti akan ngasih tambahan potongan gaji lagi ke kalian. Jadi usahakan dalam satu majikan itu bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun. Oke teman-teman, ingat pesan saya, harus finish kontrak dalam waktu 2 tahun. Jangan sampai pindah-pindah majikan sebelum finish kontrak itu, biar kalian itu mendapatkan rekod yang bagus selama kalian bekerja di Singapura. Jadi mempermudah kalian untuk mencari majikan baru atau untuk transfer lagi, atau ibaratkan ya kalian mau mencari majikan baru, mencari tempat yang lain, jadi rekod kalian itu sudah bagus ya, seperti itu. Oke, so saya doakan semoga teman-teman saya semuanya yang masih proses, yang ada di Indonesia selalu dilancarkan. Semoga segera terbang ke Singapura ya, segera mendapatkan pekerjaan ya. Terus
Pokoknya tetap semangat saja demi impian ya. Ingat, dengan tujuan awal kalian kalau kerja ke luar negeri itu memanglah prosesnya nggak mudah, sangat sulit, rumit sekali. Itu semua harus kalian ingat ya. Kalau sudah sampai di Singapura, kalian harus ingat betapa sangatlah rumit proses menjadi seorang TKW. Oke? So, saya akhiri vlog video saya sampai di sini ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Oke, bye-bye.